Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kirami. Wa ila hadratin musannif hadzal kitab Syekh Abdul Sakandari, Syekh Mursyid Syekh Abbas As-Sadili wa ila rishabil wilayah. Syekh Rasyad Al-Banjari, Syekh Abdul Babukis, Guru Kashful Anwar, Guru Anang Sa'rani, Guru Sarwani, Abdul Guru Saman Mula Syekhi wa Mu'alimi wa Muhabbibi, Guru Zaini Abdul Ghani wa Guru Yusuf Abdul Ghani wa yadbi qalbi wa qalbi jami talamit dan haziniyah lahumul fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa li walidayya amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil aqwal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbana zidna ilma wa rasulna fahma. Qala musannifur rahim Allah wa nafa'na bi ulumi dari amin wa la hawla wa quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa wa illa wa la innaka antal alim wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala wa darul akhirati wa izratal jahli an nafsi wa nasailil juhali wa ahya'atini wa bukan islam wa syukra ala nikmatil akli wa syiatil badan. Pertama dan utama yang saya hormati para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, guru tuha, wabil khusus saudara kami yang mulia Habib Ali Al-Kab dan guru kita Kiai Haji Husain Qodri. Yang saya hormati pejabat pemerintahan sipil ABRI TNI Polri, alhamdulillah Bapak Kapolsek datang, pembekal semua datang, alhamdulillah. Berapa ada bekal sahure, bekal di sini gampang ada juga, alhamdulillah. Bapak RT, Bapak RW, tokoh masyarakat yang ulun cintai kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Mari kita lanjutkan pelajaran kita halaman 9 yang paling atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yushakkikannaka fil wa'di. Semua kitabnya dibuka. La yushakkikannaka fil wa'di ay allazi wa'adaka bihi maulaka fi manamin au ala lisanin malikin au bi ilhamin rahmanin. Maksudnya demikian, jangan kamu menjadi ragu kalau sudah mendapat janji dari Tuhan. Saya ulangi, la yusakkikannaka fil wa'di. Allah telah berjanji kepada kita, kemudian janjinya Allah ini kok tidak terlaksana, kemudian bikin ragu-ragu, tidak boleh. Maksudnya demikian ya, Allah itu kalau ada seorang salik atau seorang murid punya guru, kemudian guru itu memberi satu amalan, sampean istiqomah, nanti akan ada satu peristiwa. Peristiwa itu adalah janji Allah akan mengangkat yang namanya futuh. Kalau bahasa orang kuliah, wisuda. Jadi kalau orang kuliah, siapapun orang yang kuliah pasti akan diwisuda. Nah, kuliah pian itu namanya suluk. Pian punya guru, kemudian pian ditarbiyah, mursyid murabi pian ikuti aturan mursyid murabi, itu ibaratnya pian kuliah. Kemudian kalau sampai nurut aturan-aturan mursyid murabi tadi, guru yang mentarbiyah pian, maka pian ada harapan namanya diwisuda, difutuh. Nah, kadang-kadang futuh itu Allah memberi isyarah, bisa langsung kepada yang bersangkutan, bisa langsung kepada gurunya, bisa langsung kepada orang-orang yang sudah dibuka hatinya, bisa mengetahui bahwa orang ini diangkat oleh Allah tanggal ini, tahun ini, jam ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau pian mengamalkan manakib,
Jelas ijazah dari saya dari guru saya Kiai Johari Umar Musonib, Kiai Johari Umar kepada Syed Syarifuddin, Syed Syarifuddin ke atas sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau pian benar-benar mengamalkan manakib, maka nanti akan ada kejadian-kejadian yang aneh. Makanya kalau pian itu ngamalkan manakib istiqomah dari kita, kalau ada kejadian-kejadian yang aneh, maka pian ini namanya mendapat ini janji Allah, wa'daka bihi maulaka fi manamin, baik dalam tidur au ala lisanin malikin, atau pian kedatangan malaikat, au bi ilhamin rahmaniyin, atau pian mendapat ilham di dalam zauq hati, atau pian mendapat kabar dari orang lain, orang wali-wali atau orang tuan guru. Contoh, gini aja contoh. Kadang-kadang, ini saya sendiri, saya tidur, habis sembahyang duha, tidur. Tiba itu, pagi itu habis sembahyang isyraq tidur. Habis itu saya mimpi. Dalam mimpi itu ada tamu, jam setengah 10, jam 9:30, 2 orang. Saya bangun jam 8. Kemudian saya bilang sama istri, siapkan teh 2. Ada tamu 2 nanti. Pas jam itu betul ada 2 tamu tadi. Nah itu salah satu wa'dun dari Allah Ta'ala, janji. Satu. Kedua, guru kita, guru Husain ada orangnya. Beliau pernah dapat wa'dun juga dari Allah. Bilang sama saya bahai pengen ajak di suatu masjid para ulama-ulama, kemudian saya tidak kenal semua. Nah akhirnya insya Allah kayak terbukti. Akhirnya apa? Bujur. Kemarin di Malaysia saya bilang inilah wa'dunnya Allah. Nah ini orangnya, tanya. Pada waktu mendapat tanah ini juga ada wa'dun. Saya bilang insya Allah tunggu aja, terbukti. Dan teruslah. Jadi kadang-kadang itu datang lewat sendiri. Karena pen istiqomah mengaku. Kuncinya ujar Habib Ali tadi, kalau ingin manfaat ilmu itu kuncinya satu. Tawadhu, akhlak sama guru. Kalau orang itu mau tawadhu, berakhlak sama guru, manfaat tuh ilmunya. Ilmu manfaat itu seperti bolpen. Bolpen itu kalau manfaat bisa buat nulis walaupun buruk. Tapi kalau nggak manfaat, biar bolpennya baik, tidak bisa untuk menulis. Itu contoh manfaat yang mudah dipaham. Manfaat itu bisa digunakan sesuai daripada kebutuhan. Pulpen itu gunanya untuk menulis. Lah kalau pulpen gunanya menulis kok nggak bisa, kok macet, berarti gak ada manfaatnya. Buang aja walaupun bagus. Begitu halnya manusia. Manusia ini ngaji, tujuannya ngaji diamalkan. Kok nggak bisa mengamalkan, gak manfaat, gak ada gunanya ngaji. Biar dia ngaji langgaran, nggak mondok, tapi ilmunya diamalkan, itu yang mantap. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ingin berkah hidupnya, ingin manfaat ilmu, satu aja, berhadam, berkhidmat sama guru. Ulama-ulama besar itu bisa jadi karena berkhidmat. Karena dalam satu makalah orang bijak, 70% ilmu itu dari berkhidmat, 30% dari kecerdasan. Makanya banyak orang yang dapat laduni sebab berkhidmat. Nah kadang-kadang, Bapak Ibu yang saya hormati, ada ulama-ulama yang sudah kasyaf memberi informasi bahwasanya kamu ini, kamu itu. Coba sampai buka di YouTube, itu ada profil saya dalam acara keganangan. Saya dulu pada waktu jadi santri, saya sama Kiai Johari Musonib hadal kitab manakib, beliau mengatakan sok kue kaji. Pada waktu itu saya nggak pikir, saya itu mondok cari duit sendiri. Bapak saya lahir 73, bapak saya meninggal 74. Jadi ibu saya ditinggali anak 4 kecil-kecil. Jadi asal bisa makan aja sudah terima kasih. Ibu saya ngomong, Le, kamu ngaji terserah, ndak ngaji terserah. Ibu ndak punya biaya, Le. Akhirnya saya mengaji, cari duit sendiri. Saya mondok sama sekolah, kalau duitnya habis saya pulang cari duit lagi.
Sehingga di pondok itu saya banyak puasa, bukan hebat, supaya nggak habis duitnya. Begimit-gimit. Nah, kalau sudah habis pulang saya. Nggak punya apa-apa, sakit saya dulu. Kemudian dipanggil kiai, waktu itu yai, saya dapat isyarah ini. Apa maknanya? Saya menghadap Kiai Juhari Umar, pengarang kitab. Saya mondok di sana. Sok kowe kaji. Pada waktu itu nggak mikir kaji itu larang. Zaman dahulu itu kalau haji sekarang sama haji dahulu mahal dahulu. Orang dahulu sholat haji bujur 3 juta, tapi tanah berapa itu? Sapi berapa itu? Wah ini murah aja haji nih. Pada waktu itu nggak berpikir, mosok saya kaji. Sudah ada mikir ke situ. Ini ada namanya isyarah, janji. Karena kita mengamalkan amalan guru kita. Kemudian terakhir pada waktu saya sudah mengaji mondok sama beliau, saya dapat isyarah didoai Kiai Juhari. Kemudian beliau berdoa, kemudian dalam doa tadi, kamu mulia, jadi Ustadz ampuh, kata beliau. Kemudian saya menghadap Yai, Yai saya dapat isyarah ini. Ya sudah cukup kamu ngaji sama aku, besok pulang kamu. Ya sudah, disuruh pulang sama Kiai. Sehingga kalau saya ibaratnya ada keampuhan sedikit, itu bukan dari saya, sabda guru saya. Sabdanya guru saya. Saya dulu di pondok tukang adzan diangkat Kiai. Pada waktu zuhur tukang adzannya tidak ada. Akhirnya saya disuruh teman saya, suruh Kiai adzan. Saya bang zuhur. Rupanya Kiai mendengar adzan saya, bang saya. Limbah maghrib berdiri. Siapa yang adzan tadi? Ulun Kiai. Tukang adzan ku tambah. Ternyata ada tukang adzan asar merasa dirinya diangkat. Maka setiap bang zuhur berebut mengalah ya kok. Nah, mengalah sampai lulus. Padahal bersarik bener kok. Padahal saya diangkat. Inya merasa diangkat juga. Akhirnya saya mengalah. Sambil mengalah berdoa Allah Maha tahu. Ternyata Kiai tahu. Limbah saya pulang dari pondok, saya bang dalam mimpi tadi. Limbah saya bang dalam mimpi tadi, Kiai mendengarkan sambil tiduran dipanggil. Limbah dipanggil sampai 7 hari saya bilang, kamu saya beri sabuk. Kalau sudah diberi sabuk Kiai ampuh sudah itu. Kadang-kadang kalau saya mondok di Kiai Juhari dulu, pagi-pagi Kiai Juhari, saya kayak mik, yang sudah mondok 2 tahun ke sini. Wah senang sudah kalau santri gitu kan. Habis itu Sidin buat raja, buat, nih, sudah. Limbah sampai di asrama itu, apa timpasan bebannya? Cari barang, gantian kawanku, bung jar. Aku pang, bung, nah, kesan abah jar. Nah, mungkin Juhari yang raja ampuh bujur. Jadi waktu itu dalam mimpi itu saya disuruh ke sana diberi sabuk. Wah senang, masya Allah. Diberi sabuk ini, berkeadanku sabar. Nah, akhirnya saya datang ke Kiai. Ada apa? Saya dapat isyarah Yai. Saya disuruh datang sama pian ulun adzan sampai mendengarkan dan sampai memberi sabuk sama saya. Beliau saya ingat diam sambil tersenyum sambil gini nah. Ya sudah. Mulai sekarang kamu saya izini buat sabuk. Nah di luar dugaan. Saya kira diberi sabuk, malah diizini buat sabuk. Padahal nggak sembarangan dibuat ngizinin buat sabuk itu. Nah akhirnya itulah isyarah. Jadi kemudian biasanya kalau sudah lulus di Kiai Juhari itu mondok di Kiai Mustajab Holil di daerah Jember. Biasanya gitu kita. Santri Kiai Juhari habis lulus kemudian ke pondok apa namanya di Gambirono namanya. Curahwaru Gambirono pondoknya Kiai Mustajab Holil. Nah ternyata Kiai Mustajab Holil kesayangan Kiai Maksum Lasem, Kiai Juhari kesayangan Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid Pasuruan cucunya daripada Kiai Kiai Maksum Lasem. Jadi tuha ilmunya dari pada Jember. Jadi biasanya kalau sudah mondok di Kiai Juhari terus lulus buahnya mondok di Kiai Mustajab. Saya pun ikut mondok di sana. Setelah saya mondok di sana, kemudian saya diangkat ustadz karena sudah mondok di Kiai Juhari.
Kemudian saya menggantikan ceramah-ceramah beliau. Kalau beliau tidak bisa datang di suatu tempat, saya yang menggantinya. Setelah itu kumpullah para ustadz-ustadz. Habis itu beliau berkisah, cung katanya, Kiai Mustajab. Waktu aku jadi santri dulu, kalau Kiai Maksum Lasem itu mau nyuruh santrinya ngelawan Belanda, itu beliau datang di kolam. Beliau berdoa, diludahi tuh kolam itu. Santrinya suruh minum, suruh minum, berangkat. Itu Belanda datang. Jadi makanya bambu runcing itu menang. Karena apa? Ditembakin apa? Dor, dekat, jurus, mati kamu. Nah, karena ludahnya Kiai Maksum santri itu. Ya, santri berani semua pada waktu itu. Ya, khususnya santri pelopor Ansor. Jadi NU ada pasukan Ansor itu. Nah, yang akhirnya membentuk sekarang pasukan apa itu? Apa yang NU? Yang Banser itu Banser itu adalah di bawahnya Ansor. Ya, jadi dibentuk dari para kiai tadi. Nah, waktu di Kiai Mustajab tadi, maka kumpullah para ustadz. Aku dulu kata Kiai Mustajab, bela temanku ini sudah tonangan, kemudian direbut oleh KKU. Nah, kalau dulu itu marinir KKU. Nah, sampai-sampai ada anak kecil dulu sama masih ingat. KKU perang karo Jepang mati ketipang, KKU pasti menang. Itu ada itu. Zaman dulu itu. Saya masih hafal. KKU itu pasukan khususnya zaman dahulu. Nah, tonangannya temannya Kiai Mustajab, Kiai saya tadi diambil KKU, tidak berani. Nah, padahal dia sudah lamaran, akhirnya kita jab karena jiwa temannya, dah aku ambilkan. Akhirnya ya saya ikuti, sudah kamu tidak usah ikut, biar aku yang masuk di markasnya. Tunggu, kalau 30 menit gak datang, tahlilan aku mati katanya. Kita jab betul, kita aja. Habis itu apa? Benar Pak. Diikuti teman-temannya mau ngambil kita di tonangannya temannya tadi. Limbah itu Bapak Ibu terdengar suara duor, mati wis konjone dewi katanya teman-temannya tadi. Limbah itu dari markas tadi beliau gandeng perempuan. Kemudian beliau mengatakan, aku ditembak 2 kali, iki bekasih. Jadi kepalanya dibuka kopiahnya. Bekas tembaknya itu 2, melencing, tuing, ada 2. Ini aku ditembak 2 kali nggak apa-apa. Kan ditembak 2 kali nggak apa-apa, diberikan bebinian tadi. Kiai Bahri kayak itu. Sekarang, lari sudah kiainya. Kiai saya itu. Habis itu beliau ngomong, siapa yang mendapat isyarah yang luar biasa itu, maka insya Allah besok bisa jadi kiai. Habis itu nggak diberitahu isyarahnya apa, waktullah tadi diberitahu. Malam itu saya wiritan di masjid, wiritan sampai jam 2 malam, insya Allah ingat saya. Itu kira-kira tahun berapa ya? Itu 80, 94, 93, 92 di antara itu. Habis itu Bapak Ibu saya wiritan sampai jam 2 malam. Kemudian tertidur di masjid habis wiritan, bermimpi. Nah, pada waktu besoknya kumpul lagi ustadz-ustadz termasuk saya. Saya ngomongkan, Kiai, saya dapat wa'dullah, janjinya Allah. Demikian. Lah itu yang ku maksud. Bahwa besok kamu punya pondok jadi kiai. Nah, pada waktu itu mosok jadi pondok jadi kiai. Amin, gitu aja, lemesnya amin. Ini orang-orang yang diberi Allah futuh. Kalau orang Jawa katakan weruh saat durunge winarah. Mengetahui sebelum terjadi. Nah, cuma janjinya Allah itu sesuai kehendak Allah, tidak bisa kita atur. Saya dibilangi oleh Kiai Johari jadi kaji, itu kira-kira di antara tahun tadi. Antara 92, 93, 95. Ternyata
Kabulnya 2008 hajinya. Berapa tahun itu? Nah, kemudian saya dibilangi kiai mustajab itu bisa mendirikan pondok jadi kiai. Itu setelah berapa puluh tahun saya setelah hijrah baina Jawi dal Banjari, berapa tahun baru bisa mendirikan pondok. 12 tahun saya di sini baru bisa mendirikan pondok. Artinya apa? Janjinya Allah itu bisa lewat diri kita sendiri, ditafsiri oleh para ulama, atau ulama tadi mendapat futuh menyampaikan kepada kita. Karena apa? Wiritan-wiritan dari kiai-kiai kita. Nah, kalau kita mendapat janji dari Allah itu, maka kalau belum datang jangan bikin ragu-ragu. Malah ini gurunya siapa itu, Bapak Heri, beliau Mbah Yaimul, beliau melihat orang-orang yang kasab itu, bahwa kamu ini dan itu kita nggak bisa menentukan, tapi beliau sudah melihat. Itu namanya futuh. Ini kitabnya ini kitabnya. Nah, kemudian ketika ini terjadi hal ini pada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, pada waktu Siti Khadijah itu orang perempuan yang terkaya, cantik, janda cantik, sugih. Semua pembesar Quraisy berebut memiliki hatinya Siti Khadijah, termasuk Abu Jahal. Abu Jahal ini pada waktu muda ini cinta berat sama Khadijah. Wah, cintanya full, kan kepala full. Mengharap benar daripada cintanya Khadijah. Apapun dilakukan oleh Abu Jahal untuk merebut hatinya Khadijah. Ngeletek ae. Ternyata Siti Khadijah milih baginda Nabi Muhammad SAW. Iki mau wangkel Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini benci sama Nabi itu cemburu. Beliau Abu Jahal banyak melihat mujizat Nabi. Dia itu sebenarnya kalau hatinya nggak cemburu, nggak pegel tadi, bisa Islam dia. Karena cemburu cewek tadi, perebutan cewek, musuh benar sama baginda Nabi. Walaupun dia tahu mukjizat dari barang Nabi di depan mata, banyak mukjizat yang disaksikan oleh Abu Jahal, tapi dia tidak mau mengakui baginda Nabi. Nah, pada waktu itu kenapa Siti Khadijah milih Nabi? Ada ceritanya. Siti Khadijah itu punya paman ahli kitab Injil bahasa Ibrani. Injil asli, ulama atau pendeta yang paling alim di zamannya itu namanya Naufal, Buhairah bin Naufal. Itu pendeta yang paling alim di Jazirah Arab, mengetahui seluk-beluk bahasa Ibrani asli kitab Injil. Dan beliau mengatakan tahun ini, mulai tahun gajah itu sudah lahirlah Nabi akhir zaman. Cirinya ini, itu. Dan itu ada pada Nabi. Makanya Siti Khadijah itu mendapat bocoran langit dari pamannya tadi, pendeta Buhairah tadi. Maka beliau terus nyuruh Maisarah. Maisarah itu laki-laki, tapi namanya perempuan. Kemudian Nabi kan Al-Amin julukannya, orang dipercaya. Siti Khadijah itu punya duit banyak, dagangan banyak, tapi nggak ada yang dipercaya karena bubuannya bunguli aja. Beliau mencari orang kepercayaan untuk mengatur duitnya tadi. Maka mendengar kabar ada seorang yang dapat dipercaya, julukannya Al-Amin Muhammad SAW. Akhirnya terus dipanggil, dijadikan pekerjanya bahasa kitanya. Disuruh mendagangkan pekerjaannya. Lah pada waktu itu berdagang antara Mekah ke Syam. Lah itu barulah beliau menyuruh telik sandi mata-mata Maisarah. Mata-matai kamu. Apa yang dibuat oleh baginda ini Muhammad ini. Akhirnya Maisarah sesuai dengan perintah bosnya dimata-matai. Ternyata antik. Pada waktu perjalanan mendung tidak pernah meninggalkan, tidak pernah kepanasan. Yang kedua, setiap pohon yang dilalui ini kalau nggak ada angin nunduk menghadap ke Nabi.
semua pohon. Sehingga di perjalanan pun ada pendeta lain yang mengatakan itu Nabi akhir zaman karena duduk di suatu pohon dan dilindungi oleh mendung. Maisarah mendengar, melaporlah kepada Siti Khadijah pada waktu pulangnya. Lah, dilaporkan kepada pamannya, yaitu Nabi akhir zaman. Makanya Siti Khadijah itu mau menikah sama Sidin. Waktu itu Sidin umur selawe, Sidin baginda kita selawe, Sidin 40 tapi orang bungas. Dia lihati di YouTube atau di babi itu. Orang tua mau duitnya banyak bungas. Kalah yang hanom. Termasuk si Khadijah tadi bungas. Inya sugih bungas. Mun logika tidak masuk Nabi itu seleranya. Tapi beliau memandang ke Nabi akhir zaman. Hakon. Dia yang melamar Nabi. Dan sempat Siti Khadijah dalam kitab itu ragu-ragu. Setelah umur selawi menikah. Dia menunggu. Mana? Katanya Nabi. Selawe tahun sama 40 tahun berapa tahun itu jaraknya? 15 tahun, menunggu 15 tahun lah. Saya dulu dikatakan sok kue kaji, nungguin berapa tahun tadi itu? 92 saya, 94, 93 sampai 2008. Berapa tahun itu? Siti Khadijah dalam satu kitab sempat ragu-ragu. Cari Nabi. Setahun dinteni, setahun ditunggu tidak ada kabar berita, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun nggak ada kabar, 10 tahun nggak ada kabarnya. Sempat bimbang. Waduh, rugi aku, kata Siti Khadijah. Makanya ketika 15 tahun, umur 40 tahun, turunlah Iqra tadi, langsung Siti Khadijah ini respect. Loh iki loh, nah Nabi tenan iki wis. Disampaikan kepada pamannya, maka pamannya menjawab apa? Namus akbar. Seandainya aku masih muda, aku akan menemani suamimu seperti Musa dan Harun. Sayangnya aku tua renta, maka temanilah suamimu. Ini Nabi akhir zaman, musuhnya banyak, besok akan diusir oleh umatnya. Maka Nabi Siti Khadijah duitnya dikeno kabeh, ngerti bocoran langit pisan. Maka dia sudah tahu ketika Nabi mendapat wahyu yang pertama, beliau itu goncang karena tidak pernah melihat malaikat yang asli. Kemudian melihat goncang. Kemudian ya Mudaththir tadi diselimuti yang menenangkan Siti Khadijah. Di kitab lain menerangkan Siti Khadijah sempat ngetes Nabi. Ketemu siapa sampean? Ketemu malaikat Jibril. Tapi sering datang bisa ke rumah sini. Iya bisa datang. Nanti kalau datang bilangi saya ya. Ngetes. Ngetesnya bagaimana? Kalau sudah datang omong saya ya. Iya. Nabi Muhammad itu lugu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak tahu sejarah. Ketika mereka Jibril datang, ngomong sama Khadijah, dik teko namanya Jibril. Akhirnya Khadijah pangku kepada Nabi, pupunya diketokno. Melayu terusan. Jibril kan tidak mau melihat auratnya perempuan. Ketika dibuka ini, larilah malaikat. Gimana temanmu malaikat Jibril itu? Lari sampai buka ini. Wah, malaikat tenan nek ngono kuwi. Lek setan kan, yes. Lek setan malah senang. Itu malaikat tenan, dipeluklah Nabi. Nabi benar. Sayang. Sampai Siti Khadijah bilang ketika mau mati, "Mas, bahasa kitanya ini, seandainya aku nanti sudah meninggal, kemudian tulang-tulangku masih payu dijual untuk agama Allah, jual saja." Nangis Nabi, Masya Allah, nangis Nabi. Maka Siti Khadijah wanita yang sangat dicintai oleh Nabi. Karena apa? Karena beliau sangat membantu perjuangan Nabi. Maka ketika Siti Khadijah tidak pernah poligami. Tapi setelah beliau meninggal, barulah terjadi demikian. Dan sering Siti Aisyah cemburu ketika diceritakan Khadijah. Dan setiap ke Mekah mesti tidak meninggalkan di Ma'la.
Dan beliau mengatakan, siapa yang cinta Khadijah, maka aku cintai, karena aku cinta sama Khadijah. Sama dengan Allah, siapa yang cinta Nabi Muhammad, maka aku cintai, karena aku cinta Nabi Muhammad. Nah, ujar Sidin tadi. Makanya inilah majelis-majelis semacam ini warisan Nabi. Nabi mati tidak meninggalkan duit, tapi ilmu semacam ini. Maka yang datang inilah yang mau menjaga warisan Nabi. Orang yang dicintai, orang yang mencintai, maka Allah pun cinta sama kita. Amin. Contoh, pian inilah orang tua cari duit buat rumah, punya mobil. Kasan siapa sih? Kasan anak. Limbah aku mati, ada yang kuwaris, anakku gunakan ini nyaman. Tapi alangkah sedihnya ketika dikubur, ditinggal warisan, malah dihabiskan buat maksiat. Marah. Ada kalau lagu malam Jumat tuh, seandainya iso mata pokok tak duwe kabeh itu. Artinya apa? Dari ketika kita dikubur, melihat warisan kita malah berkembang untuk ibadat, senang. Nabi pun demikian. Ketika Nabi melihat warisannya, ilmunya disia-siakan di umatnya, nangis Nabi di dalam kubur. Tapi ketika ilmunya, warisannya Nabi disiarkan umatnya, maka Nabi tersenyum. Inilah pesan guruku Abah Sekumpul. Jangan bikin nangis Rasulullah, kalau bisa bikin senyum Rasulullah. Gimana jalannya? Ya ini, pian hadiri majelis ilmu, yang alim bacakan kitab bukan kealimannya, sebagai wasilah, yang alim yang nyusun kitab. Yang tidak bisa mendengarkan duduk. Manusia itu ujar hadis ada 4, kun aliman, au muta'aliman, au sami'an, au muhibban, wala takun komisan fatahlik. Kun aliman, jadilah kamu tuan guru. Waduh, tidak ada potongan guru ulun nih. Ini ulun nih pembuana nujure pendobrak aja. Oke. Munikam tidak bagi guru, au muta'aliman jadi pondokan. Waduh, pondokan ngali guru ulun begawe sudah. Kada awak. Oke, nomor 3, au samian. Nah, ini pian-pian nih. Apin pian ini. Bawa aja burit sama telinga aja. Duduk. Nah, beungut. Nah. Orang mengaji itu yang wajib datangnya Pak, pahamnya kada wajib. Pian mau datang di sini walaupun kada paham dapat kalau apa ini? Dapat kalau ini? Dapat kalau. Padahal kada paham juga pian. Yang penting dapat ini. Artinya apa? Orang mengaji ini paham kada paham dapat berkatnya ilmu. Namanya ujar anak pondokan tabarukan. Tabarukan aku, ada paham tabarukan. Nah, ini Allah Ta'ala senang. Ini bukan buntat-buntat ini. Masuk surga. Nah, sudah Masya Allah. Kada alim, kada mondok juga mengaji. Kenapa kamu ada mengaji? Ulun telinga guru bermasalah aja. Mendengar kada paham dan tidak mendengar. Oke, muhibban. Tukang parkir di sana, jagai mobil, sepeda motor. Menujan gurunya dipayungi, sandal-sandal dibalik. Dibalik-balik, jangan diambil. Katanya guru kan yang baik diambil, yang jelek ditinggalkan. Jangan, ini muhibban lah pecinta. Oh, lon bujur, brengsek lon, tapi mon guru sak pertama aku tuh bang langkai mayatku dulu. Itu muhibban. Wala takun khamisan. Jangan nomor 5, tuan guru kada juga. Pondokan kada juga, mendengar kada juga, cinta sama guru kada juga, malah iri dengki ujar si dendade. Maka penyakit iri dengki itu habis amal pian. Seperti kayu membakar, api bakar kayu. Biar ngalimnya kayak apa? Penyakit itu Masya Allah. Mulai bahari, mulai di sorga Adam sama iblis itu iri dengki itu bang. Memang iri dengki itu pang kelas-kelasnya sama, mun tentara sama tentaranya. Mun berdagang sama pedagangnya, mun pegawai sama pegawainya, mun kiai gua tuan guru sama ya sama gurunya. Nah ini payah parah nih. Dalilnya apa semua? Inya buka majelis muridnya 5 aja, satunya 1000, mah bingung kayak dikerukut bidawang enggak?
hatinya. Iri dengki, fitnah-fitnah macam, Masya Allah. Itulah mau diakui lah umat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Kalau sudah tidak 4 ini, fatahlik, hidupmu celaka, hidupmu tidak barokah, hidupmu kacau. Biar sugih, ujarnya manusia, itu mobilnya mewah, kemudian rumahnya megah dan sebagainya. Itu dohir casingnya aja. Dalamnya Cina juga, lain apa? Lain Android juga, lain aslinya. Kisahnya aja tak, casingnya aja. Nah, makanya saya berpesan, pian itu mun berguru itu yang bujur-bujur itu, nah supaya dapat wa'dullah, janjinya Allah. Ini kan enggak mengaji di sana, blank semua. Sana ngijakan Ratibul Haddad. Bacakan bang seminggu aja. Guru pulang Ratibul Atos dibaca pulang. Bu guru pulang biasanya Widul Latif dibaca juga. Sini Manakib dibaca. Tapi seminggu. Jadi kayak pengen bangun rumah. Bangun rumah di sana belum tuntung, pindah bangun sini. Belum tuntung, pindah pulang. Belum tuntung, pindah pulang. Akhirnya 4 rumah kerja semua. Gurunya banyak. Amalannya bingung. Wah, bagus ini, bagus itu. Akhirnya kada tamali seberataan. Biar halus rumah, asal tuntung. Apalagi besar tuntung. Kayak rumahnya pembekal. Wah, Masya Allah. Belum pernah guring di sana. Beguru itu, kalau banyak silakan untuk banyak doa. Tapi amalan satu. Ibaratnya pengen begawe, bangun rumah itu silakan pengen anak aksesoris macam-macam. Tapi satu bangunan, tuntung tuh. Walaupun kecil, kalau tuntung, kada kehujanan pian, kada kedinginan, kada kepanasan. Kalau nggak tuntung, habis duit, uyuh, banyak masalah, hutang, banyak menyerapot. Maka men berguru banyak, kada bujur-bujur, bingung malah kada alim, bingung. Yang penting istiqomah tu khairu min alfika roma. Bapak Ibu, saya hormati. Saya beri contoh yang gampang supaya sampean paham, ilustrasi. Dengarkan ya. Kalau pian mau berguru atau gini, sampai punya cita-cita ingin punya bengkel. Maka otak sampai yang cerdas, cari ya orang yang buka bengkel sukses. Oh itu sukses tuh. Berguru sampai di situ. Bahadam. Nanti sidin sampai 7 tahun bahadam pian, sidin ridho. Nah, aku beri rahasianya. Akhirnya pengen buka bengkel sukses. Juga pian hendak bisnis ayam, pengayaman nih. Cari dulu siapa yang sukses pengayaman. Sana. Pengen ke sana, berguru. Bahadam. Sampai ridho, diberilah ilmu rahasia pengayaman. Sukses. Lah ini berguru mau hendak bengkel-bengkel yang digurui bangkrut juga. Bingung, gimana bisa sukses? Atau halus juga. Logikanya ke situ. Kita ini lihat abah guru kita sekumpul sukses, ribuan muridnya. Kayaknya haul nggak tahu berapa juta orang datang. Ini kabar dari Lirboyo, nelpon saya mau datang. Lirboyo, sekarang Lirboyo mau datang abah guru kita. Nah, kenapa? Beliau sukses. Ibu guru bujur, Pandersiden di ASI. Apa Pandersiden? Jangan bikin Rasul menangis. Kalau bisa bikin Rasul tersenyum. Apa itu? Ya ngaji kayak ini. Ini bisa mencinta guru. Ngaku cinta guru kada turun pengajian. Pret. Dusta ya itu. Cinta itu ada buktinya. Pian tuh biar kada bisa baca apa-apa. Yang penting datang. Orang itu didatangi senang sudah. Datang. Kadang-kadang orang sakit obat yang paling bagus didatangi kawan. Walaupun tidak usah bawa apa-apa datang. Bro, di perapatan sepi tidak ada kamu. Cepat sembuh nah. Supaya kita bisa ke perapatan kita. Habis itu kita ngaji ke guru Husain. Di perapatan senangnya makan bakso. Habis itu tulak majaan.
Nah, aku ada kamna sunyi deh karena nyaman. Akhirnya kan yang sakit motivasi sembuh ingin. Akhirnya minum pilnya senang, menjaga nasihat dokter. Lah kalau sudah nggak ada motivasi sembuh, kolera minum pil mati ya. Kenapa? Nggak ada motivasi kawan deh. Jadi mau datang ke kawan itu yang beri motivasi. Kamu sakit apa? Jantung. Aduh, temanku mati kemarin. Nah, jangan gitu. Ini ketakutan. Mati bujur kayaknya. Kalau temannya, ya kan sakit lah, sakit apa jantung, udah dokter apa? Nggak ada harapan, jangan khawatir. Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Nabi Musa aja bisa hidupkan mati, kok Nabi si Abdul Qadir bisa, cuma nakit, khawatir. Nah motivasi itu kan bagus, jangan malah ditakut tadi. Ini apa? Jantung apa? Wah jantung kronis, mati gue wis. Ini nggak usah ngunjungi aja kalau kayak itu. Bikin orang tambah mati. Nah ini maksud saya di sini. Jadi orang-orang yang punya guru, bahkan punya amalan, amalkan yang bujur istiqomah. Satu, mun guru lainnya banyak silakan, tapi guru rohani satu. Supaya apa? Pengen bangun rumah rohani sampai tuntung, walaupun kecil barang. Jangan banyak guru rohani bingung pengen tadi kada tuntung nanti. Guru banyak silakan, karena banyak guru banyak mendoakan. Tapi dalam hal-hal yang umum dan khusus beda. Khusus harus ada amalan yang khusus. Makanya kalau pengen mengamalkan manaqib dari kita, ijazah dari kita ada apa-apa datang ke pondok. Jangan K7 numpang lewat. Nah busiah. Pas guru di sini ulun pada. Jangan. Basah bahasa Banjarnya lah. 4 mata ulun kayak ini guru. Jadi sampaikan enak. Jangan mumpung pen di sini guru ada petaan, ada pekisah ulun. Nah, ini kurang ajar deh. Jangan kayak itu. Nah, ini yang pertama. Jadi apabila orang punya guru kemudian mengamalkan ilmunya guru istiqomah, dia akan mendapatkan yang dikatakan tadi itu wa'adaka allazi wa'adaka bi maulaka fi manamin. Bisa dalam tidurnya. Janji tadi. Au ala lisanin malakin, datangkan malaikat. Nah, datangkan malaikat. Au bi ilhamin rahmanin, atau dapat malaikat mulhim. Ya. Bisa dirinya, bisa orang lain beri informasi. Ulama-ulama. Ya, mun pengen sudah ngaji ini, untung kalau ada informasi dari ulama, kamu besok jadi ini. Sudah tunggu santai aja. Seperti Siti Khadijah tadi nunggu. Sempat ragu-ragu 15 tahun bayangkan. Jadi Nabi kok enggak ada nabi-nabi. Nah, itu orang-orang yang dapat guru. Cari guru itu sulit. Saya sendiri bertahun-tahun dapat guru itu gak gampang. Mencari guru seperti mencari jarum yang jatuh di sungai, sulit. Terus sudah dapat pingkuti, istiqomahkan amalannya. Insya Allah dapat ini. Terus sudah dapat pengen menghadap sidi ini. Nah, adamu buku ilmauudi wa intu'inu zamanuhu. Jadi adamu buku ilmauudi wa intu'uyina zamanuhu. Atau dalam isyarah mimpi sampean disebutkan hari tanggalnya. Besok kamu akan difutuh oleh Allah tahun 2020 umpamanya. Bulan September. Gitu. Sampai tafsirnya ini. Wa in kana zamanuhu muayyanan bi an ulhimta annahu yahsulu laka fil waqtil fulani fathun. Nah, ini contoh. Jadi ada santri yang sok tekun baca manaqib, riyadhah tekun, kemudian ada isyarah lewat malaikat kah, malaikat ilham kah, atau ada dalam mimpi bahwa kamu tahun 2020 bulan September akan difutuh oleh Allah. Ini tulisannya. Au yahsulu fil ami rafaun, atau ada seorang ulama sudah istiqomah baca manaqib dapat informasi bahwa tahun 2020 bulan Januari akan terjadi murah pangan. Nah, sembako murah. Nah, au ghairu zalika, atau yang lain disebutkan seperti tadi itu. Li ala yakuna zalika syakku. Tapi pada waktu itu enggak terjadi sesuai janjinya tadi. Setelah 2020 Januari sampai habis Januarinya ditunggu, kok tetap mahal aja sembako. Nah,
Ini jangan meragukan janji Allah. Berarti ada sebab musababnya. Kadang-kadang orang tua itu menjanji anaknya, "Hei anakku, besok bulan depan abah belikan sepeda motor MX." Wah. Bulan berapa Pak? Bulan Januari. 1 bulan saya belikan, mesti saya ada belikan. Ternyata sampai habis Januari bapaknya tidak membelikan. Akhirnya marah anak. "Pak, pian janji belikan." Ingat, janjinya bapak ini ada sebabnya kenapa kok diundur. Maka diterangkan di tafsirnya nih. Nah, terusnya. Qodhan fi basyaratika wa ihmadan linuri sariratika. Kalau orang ragu-ragu janjinya Allah, padahal Allah sudah menentukan tanggal janjinya tapi enggak terjadi, ini membuat hatinya kotor dan bikin pandangan mata hatinya ini akan menjadi tidak jelas. Sehingga faman wa'dahu maulahu syai'an wa in kana muayyanan az-zamani summa lam yaqa zalikal mau'udu fala yambagi an yusakkikahu zalika. Nah, barang siapa orang yang mendapat janji dari Allah dengan tanggal bulannya jelas mau difoto, ternyata kok tidak terjadi, maka jangan ragu janjinya Allah, itu akan bikin hatimu kotor. Fi sidkin wa'di rabbihina, akan janji kebenaran Tuhanmu. Li jawazi, karena Allah itu tidak wajib menurut aturanmu. Artinya jaiz bagi Allah. An yakuna wuku azalika al maudi mu'allaqan ala asbabin wa surutin. Bisa jadi Allah tidak menepati janjinya tanggal ini bulan ini difoto karena ada sebab dan syarat yang belum kita cukupi. Contoh, kalau kamu sudah sesuai syaratnya mau ngambil NX di bulan ini, tak keluarkan sepeda motornya. Tak janji sudah keluar sepeda motor bulan ini, atau mobilnya lah, Avanza keluar. Ternyata bulan ini kok tidak dikeluarkan Avanzanya karena persyaratan kita kurang. Gitu loh. Kalau mau leasing kan harus ada KTP, suami istri, surat nikah, kartu keluarga, ada namanya itu PLN, atau rekening PLN. Satu nggak terjadi, nggak ada, maka nggak keluar. Bisa jadi itu sebabnya Allah kok tidak bukan menepati. Allah tidak mewujudkan sesuai pandirinya isyarat karena ada syarat atau sebab yang kita belum mencukupi. Nah itu. Nah, istaksaral haqqu ta'ala bi ilmiha dunal abdi li hikmatin yuriduha. Jadi artinya apa? Jangan mengatur Allah, itu kehendak Allah. Tapi janji Allah pasti. Kalau sampean kurang satu syaratnya seperti kartu keluarga, cepat diurus, maka keluarlah Avanza itu. Kalau janjinya Allah belum dikabulkan pada tahun 2020 bulan Januari, kenapa? Sampai introspeksi. Oh, berarti kurang riadohnya aku. Janjinya guru 3 tahun, aku 3 tahun kurang 5 hari. Tuntung kan 5 hari itu. Itu maksudnya. Barulah ketika 5 hari itu tuntung, pas Januari Februari sesuai janji Allah turun. Itu kadang-kadang kayak itu asbabnya itu. Nah, wa min hazal kismi ma yaqa'u li ba'dil auliya'i. Ini pernah terjadi, kisah ini sebagian para wali-wali. Dikatakan di sini wa min hazal kismi ma yaqa'u li ba'dil auliya'i. Kisah ini pernah terjadi oleh para wali-walinya Allah. An yukhbira bi annahu yasulu fi hazal am kaza. Summa la yasulu fayaqa'u ba'dun nasi fi a'radihim. Ada seorang wali dapat isyarah dari Allah bahwa tahun ini akan terjadi peristiwa ini. Bulannya disebut, disambat sama Allah lengkap. Ternyata diomongkan di masyarakat, hati-hati ya, bulan ini, tanggal ini akan terjadi kayak ini. Ternyata pas hari hanya nggak terjadi. Akhirnya manusia ini menghina, merendahkan. Dikatakan di sini fayaqa'u ba'dul nas fil a'radihim, merendahkan.
wali opo, wali telek kuwi, masya Allah. Masa bilang gini luput, wali opo, wali murid kuwi, itu waliullah. Nah, ini ada di kitab, ada wali yang mendapat kabar kayak itu disampaikan langsung kepada masyarakat, ternyata luput. Padahal ada asbab atau ada syarat yang wali tadi belum dicukupi, sehingga Allah tidak memujurkan itu. Jangankan wali, Nabi pernah. Terusnya lihati. Wa minhu ma waqa'a lahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan wali, Nabi kan pernah. Apa itu? Terusnya. Amal Hudaybiyah min ikhbarihi li sahabati bil fathi summa lam yahsul fi dzalikal am bal fi amin ba'dahu. Maksudnya gini, pada waktu di Hudaybiyah Nabi itu dapat isyarah dari Allah bakal bisa fathul Mekah, artinya bisa ngalahkan Mekah. Aku dapat kabar dari Allah, wahyu, atau dapat bisa hadits qudsi, bisa wahyu atau isyarah dari Allah bahwa kita bisa mengalahkan orang Quraisy, bisa fathul Mekah. Cuma Nabi itu ngomong gitu di depan para sahabat. Lah sahabat itu pikirnya tahun ini. Ternyata tahun ini nggak terjadi. Akhirnya ada sebagian sahabat yang meragukan Nabi. Nggak salah, ada yang murtad juga. Katanya fathul Mekah, kita sudah di Hudaybiyah kok ternyata nggak bisa masuk Mekah. Wah, ngapeki. Ternyata apa? Janjinya Allah tadi tahun berikutnya lah baru terjadi fathul Mekah. Jadi jangan mengatur Allah. Nabi kan nggak ada ke Allah. Makanya kalau ada isyarah ini jangan disampaikan di masyarakat, bisa luput. Tapi bujur. Maka saya bilang waktu saya mendengar Abdus Somad. Abdus Somad itu pada waktu di TV menceritakan bahwa dia mendatangi ulama-ulama bahwa presidennya itu siapa? Prabowo. Ya, kalau saya datang ulama ini Prabowo, saya bilang ini persis seperti Hudaybiyah. Sekarang tidak jadi, tapi insya Allah habis ini jadi presiden sini. Ini lihat kita. Ini kitabnya ini. Waktu menungso manusia itu ketujuh terburu-buru. Dapat kabar maunya sekarang. Padahal Allah tidak itu. Nah, kalau kamu nanti sudah besar, ini Abah belikan mobil. Akhirnya tafsirnya itu dia cepat besar, olahraga. Bah, sudah besar aku, janjinya mana mobil. Maksudnya besar itu bukan badannya, nak, umurnya, nak. Kamu umurnya masih 12 tahun, walaupun badanmu besar karena kamu sering olahraga, tapi umurmu belum bisa beli SIM. Maksud Abah besar itu umurnya dan tubuhnya. Oh gitu bahaya. Nah, kalau paham, kalau tidak paham ngapeki Abah ini, bohong Abah ini. Nah ini yang tidak ada pada kita. Manusia ini ketujuh terburu-buru. Itulah maksudnya. Nah jadi Nabi aja kejadian peristiwa ini dapat isyarah. Dan Nabi nggak ngomong tahun ini, aku dapat isyarah dari Allah bisa fathul Mekah, artinya bisa mengalahkan orang Quraisy, Mekah kita kuasai. Nggak nyebut tahunnya, cuma tafsirnya sahabat menafsir sendiri. Wah kita menang, sudah sampai Hudaybiyah kita, habis ini fathul Mekah kita. Ternyata Hudaybiyah kita ambil mikot di sana. Ternyata Nabi tidak bisa umroh pada waktu itu, malah pulang perjanjian Hudaybiyah tadi. Maka orang-orang yang pikirannya cepat, yang ilmunya sedikit, wah bohong ini, terang bohong bukan Nabi. Ada yang sebagian saya melihat ada yang murtad mendengar kisah itu. Nah jadi ini terjadi olehnya Allah, para nabi. Artinya ketika sampai berguru sama seseorang dapat informasi yang kayak ini, nggak usah diomongkan ke orang. Makanya banyak para ulama-ulama nggak mau ngomong, rahasia, nggak obralan sampai di Facebook, berita penting ya, di share kemana-mana, luput ya malu enak. Nah sehingga faiza khadara lil muridi
khatirun rahmaniyun aw malakiyun thumma lam yahsul muqtadahu la yanbaghi ayasukka fi husulil mau'udi bal yanbaghi an ya'rifa qadrahu wa yata'addaba ma'a rabbih. Artinya inilah murid. Kalau ada seorang murid berguru sama seorang guru benar, kemudian sampai ikuti amalannya, kemudian mendapat isyarat-isyarat semacam ini, kalau tidak terjadi jangan ragu-ragu, sampean membuat hatimu kotor, kata beliau tadi. Jangan meragukan daripada janjinya Allah. Nah, tetaplah husnudon. Sekarang luput, besok bisa kapan aku tidak tahu. Ada sesuatu yang kurang dari diriku. Ujar Sidin kayak itu. Wa yaskuna ilaihi fima wa adahu bihi wa la yatasakkaka fi dzalika wa yatazalzala i'tiqaduhu faman kana kadzalika fa wa arifun billah salimun al-basyirati munawwirul sarirati. Kalau ada murid yang ketika dia sudah istiqomah kepada seorang guru rohani, dia mengamalkan amalan guru rohani tadi dengan istiqomah, sehingga Allah memberi futuh, memberi isyarat, kemudian tidak terjadi, kemudian dia tetap husnudon. Ini yang dikatakan kitab hikam itu berarti ada syarat atau asbab yang kurang kita penuhi. Maka murid itu berhaklah menjadi orang arifin, orang yang ma'rifatullah. Tapi sebaliknya, terusnya wa ila fa'ala akse min dalika. Kalau ada murid yang sukanya putus asa dan suka suudon dengan janjinya Allah, maka dia tidak berhak menjadi orang arif, orang wali. Maka inilah pentingnya menuntut ilmu. Ketika sampai mendapat isyarat-isyarat dikonfirmasikan kepada gurunya, ketika tidak terjadi, ini terjadi di zaman Nabi dan para wali-walinya. Semoga hal ini menjadi amal ibadah kita, menjadi cahaya hidup kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang istiqomah di dalam menuntut ilmu kepada seorang guru, sehingga mendapat futuh dari Allah Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma fatta minka ya fadhil ta'alaina antal fatah bi hurmati maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ya wadud ya wadud Allahumma sakhkhil li wa mayyit li wa jazub li wa dahili quluba ibadika ajma'u min al-jinni wa al-insi wa madana bil jannati timati bi tawabillahi wa ya maqalibul qulub ya azizu ya aziz ya ghaffar ya jabbar ya bar unsurna nasran aziza wa amdalibat hamduna wa hamdul jami'a gidrana wa tamanakum tadbira bi rahmatika ya rahim. Allahumma aghna bil ilmi wa sayyina bil hilmi wa aqimna bit taqwa wa jamina bil afiyah. Allahumma nas'aluka taubat wal maghfirah wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma ya ghani hamid ya muti mu'id ya rumi wa tadabinina bi halarin haramik wa bi tu'atika masyatik wa bi barakat siwa bi barakat Abdul Qadir Jailani berkati majlis ilmi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu